Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Qadir Saifullah, seorang mahasiswa dari Prodi Rekayasa Perangkat Lunak dari kampus Universitas Muhammadiyah Palopo. Pada video kali ini, saya akan memberikan sedikit penjelasan dan tutorial mengenai array dalam penggunaan bahasa pemrograman PHP. Oke, langsung saja kita masuk ke Visual Studio Code. Nah, sebelum memulai codingannya, saya ingin sedikit menjelaskan mengenai apa itu array. Array sendiri adalah sebuah struktur data yang menyimpan menyimpan satu atau lebih nilai dalam satu variabel. Nah, dalam PHP sendiri ada kita mengenal tiga macam jenis dari array. Yang pertama itu adalah array numerik. Nah, dalam array numerik adalah uh, tipe array yang menyimpan elemen berdasarkan indeks numerik tertentu. Dalam kondisi ini, di mana array numerik indeksnya yaitu berupa angka yang dimulai dari angka 0, seperti kode yang telah saya buat ini, di mana saya mempunyai sebuah variabel yang berisikan nama-nama dari pesepak bola. Yang kemudian untuk menampilkan outputnya di sini pemain bola. Nah, angka 0 inilah yang kemudian merepresentasikan dari nilai-nilai yang ada dalam variabel kita, di mana angka 0 ini adalah representasi dari Lamin, Yamal, dan seterusnya. Bisa kita lihat pada outputnya. Nah, di sini angka 0 tadi merepresentasikan Lamin, Yamal, Pedri, dan Ansu Fati. Bagaimana kalau jikalau kemudian kita rubah bahwa di sini menjadi angka 1, 2, dan ini kita hapuskan. Nah, mengapa kemudian yang tampil hanya Pedri dan Ansu Fati? Karena seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwasanya dia itu mutlak dalam array numerik, dia indeksnya mutlak dari angka 0, yang dimana kemudian Lamin Yamal ini tadi telah direpresentasikan sebagai angka 0 dan seterusnya, yang kemudian angka 1 ini adalah Pedri, sehingga pada outputnya tadi dimulai dari nama Pedri. Oke, saya kira itu mengenai array numerik. Oke, baik. Yang selanjutnya yaitu ada array asosiatif. Array asosiatif sendiri pada dasarnya sama dengan array numerik. Namun pada array asosiatif kita dapat menggunakan nilai string sebagai kunci atau key dari array itu tersebut. Bisa kita lihat pada codingan yang telah saya buat tadi. Di sini saya membuat sebuah variabel yang berisikan informasi mengenai seorang pesepak bola bernama Lamine Yamal. Yang kemudian untuk menampilkan outputnya saya menggunakan kode perulangan. Bisa kita lihat di outputnya menampilkan nama Lamine Yamal, klub Barcelona, dan nomor punggungnya. Namun, untuk menampilkan outputnya sebenarnya ada satu cara lagi yang kemudian sebenarnya agak sedikit panjang yang bisa kita gunakan seperti ini. Dan kemudian kita bisa lihat hasil outputnya sama saja, tidak ada perubahan, hanya berbeda pada cara penulisan. Nah, itulah tadi sedikit penjelasan mengenai array asosiatif. Dan yang selanjutnya dan yang juga menjadi array terakhir yaitu array multidimensi. Nah, array multidimensi ini agak sedikit kompleks, di mana sebuah array juga dapat memiliki nilai dalam bentuk array lainnya atau biasa disebut sub-array. Dalam array multidimensi, masing-masing array utama dapat berfungsi sebagai array dan masing-masing elemen di dalam sub-array juga bisa berfungsi sebagai array dan begitulah seterusnya.
Bisa kita lihat pada penerapannya di codingan saya ini, di mana saya memiliki sebuah variabel yang kemudian berisikan nama dari presiden klub Barcelona, jenis kelamin, dan yang kemudian yang menjadi subarenya adalah nama dari pemain ini, yang kemudian memiliki data dari nama pelatih dan pemainnya. Yang kemudian untuk menampilkan outputnya bisa kita lihat untuk menampilkan di mana kita meminta untuk menampilkan nama dari presiden klub Barcelona yang berisi dari variabel Barcelona, dan untuk subarenya kita menggunakan kode perulangan di mana variabel Barcelona kita gantikan sebagai variabel kel, di mana variabel kel akan merepresentasikan dari dua subarea ini, yang dimana misal kita minta untuk diberikan dari nama jabatan dan jenis kelaminnya, bisa kita lihat pada outputnya, yang dimana kemudian ini adalah tadi array utamanya dan ini adalah subarenya, bisa kita lihat nah di codingannya. Oke, mungkin itu sedikit penjelasan dari saya mengenai array dan tiga macamnya. Sekian dari saya, mohon kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq, fastabikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.